Jadi kalau misalnya ada Dusan Abatanang nih Rido, pinter jahit, terus cari-cari pekerjaan sekarang. Kalau mau join di Soraya tentunya ada peluang ya? Boleh per orang, karena kita untuk mitra ini kita lebih membuka ke ibu-ibu yang mau menambah usaha sampingan. Di Dusan Abatandang yang memang cari spray berkualitas, harga bervariasi, mau custom apa saja bisa, dan sudah SNI. Sudah SNI. Dan yang pasti produk Sumatera Barat. Sumatera Barat. PT Soraya Berjaya Indonesia. Sejak 1991, kami telah menghadirkan kenyamanan yang memberikan kebaikan hidup, kenyamanan yang mengawali kenangan, kenyamanan yang memulai kebersamaan, dan selalu mendorong kita untuk berani berinovasi. Menjadi perusahaan pelengkap kamar tidur yang unggul, dengan selalu mengutamakan kenyamanan agar terciptanya tidur yang lebih berkualitas. Seiring bertumbuhnya negeri ini, itulah mengapa kami ingin selalu dekat, memastikan Anda bisa menikmati kenyamanan dimanapun Anda berada, dari genggaman tangan, di penjuru Indonesia. Kami di PT Soraya Berjaya Indonesia memiliki komitmen yang kuat dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Melalui ketekunan dan dedikasi, pencapaian dan prestasi, serta kepedulian untuk berbagi kebaikan, demi menjadi yang terdepan, kami selalu antusias dalam memproduksi dengan bahan lokal pilihan terbaik dan proses yang terus diawasi, serta tenaga yang ahli di bidangnya. Kami konsisten menghadirkan produk yang berkualitas tinggi yang telah teruji. Kami juga percaya kekuatan terbesar ada pada sumber daya manusia kami. Mereka yang cerdas berkarya, memberikan layanan maksimal kepada setiap konsumen, dan membuat kita percaya akan selalu bisa sampai ke hati. PT Soraya Berjaya Indonesia. Good sleep, good life with Soraya Bedsheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsan Abatandang, berjumpa kembali dengan podcast hari ini. Kita kedatangan entrepreneur muda yang mungkin Dunsan Abatandang bisa lihat di hadapan saya hari ini. Terima kasih Adinda Rido. Beliau ini merupakan owner dari Soraya Bedsheet. Jadi Dunsan Abatandang saya rasa cukup familiar dengan brand Soraya Bedsheet ya Rio, karena karena di beberapa tempat di Padang sudah ada cabangnya ya. Jadi kali ini Batandang mencoba menghadirkan bisnis yang berbeda dengan yang sebelumnya telah kita hadirkan di sini. Itu biasanya kan ada pelaku usaha yang spesifik di kerajinan kuliner, juga ya ada handicraft juga. Kita juga kemarin sebelumnya pernah menghadirkan dari Kadin juga. Nah kali ini kita menghadirkan entrepreneur muda yang memang bisnisnya itu lebih spesifik, khusus di spray-sprayan gitu ya, yang dekat perlengkapan tidur ya. Nah, yang memang sebenarnya buat daily kebutuhannya tidak bisa lepas ya dari kita sehari-hari. Jadi terima kasih Adinda Rido, saya panggil Rido karena beliau ini saya sangat muda sekali, sangat belia. Saya tadi sempat ngobrol sebelum mulai, saya tanya usia berapa, saya cukup kaget karena ternyata memang terbilang muda. Terima kasih Rido ya sudah berkenan hadir di podcast Batandang. Mudah-mudahan nanti bincang-bincang kita ke depan bisa memberi inspirasi buat Dunsan Abatandang yang menyimak, juga sebagai ajang promosi, dan tujuan kita tentunya tidak lepas dari harapan kita bisa memberikan ruang atau space buat rekan-rekan pengusaha di Sumatera Barat, ajang promosi juga untuk bisa bertumbuh lebih besar ke depannya. Amin. Mungkin kalau Rido bisa menceritakan bagaimana histori awal mulanya Soraya Bedsheet ada sampai hari ini. Oke, Dunsana Batandang. Ya, Dunsana Batandang, perkenalkan saya Rido Firman Satrio, owner dari Soraya Bedsheet, yang juga
di perusahaan ini kami bertiga berdekakak, ada Rizet, Caca, dan saya sendiri. Yang memang perusahaan ini berawal dari usaha jahitan ibu di rumah. Berarti awalnya ibu Awalnya di rumah. Ibu di rumah ya. Begitu kira. Tahun itu mulainya kapan? Awal mula benih Soraya itu mulai produksi? Bermula dari memang kebutuhan dari seorang ibu untuk biaya membesarkan 3 orang anaknya. Ibu ini yang sebelumnya pekerjaannya yaitu sebagai PNS di instansi Kota Padang. Jadi ketika ibu ada musibah, seorang ayah meninggalkan keluarganya yang meninggal dunia. Di sanalah ibu berpikir gimana cara membesarkan 3 orang anak, sedangkan beliau pegawai negeri yang memang pada saat itu pegawai negeri tamatan SMA, golongannya saya lupa itu golongan. Jadi awal mulanya karena kebutuhan ya? Karena kebutuhan. Single parent ya karena? Single parent. Tahun berapa itu mulai? Berarti berbarengan dengan ketika almarhum Bapak meninggal ya? Iya. Almarhum Bapak meninggal itu tahun 91. Jadi 91 sampai pertama berdiri Soraya itu tahun 2001. Jadi 91 sampai 2001 itu ya Ibu, ya sebelumnya memang tidak menjahit spray gitu. Jadi apa yang diminta sama teman kantornya dibikinkan selagi beliau bisa gitu. Dan sebenarnya sih sambil belajar juga dari cerita beliau. Nah, jadi 2001 Ibu memutuskan mengontrak satu buah toko yang beralamat sekarang masih ada di Jalan Raya Steba. Steba, oh ya Steba yang pinggir jalan Steba ya. Yang itu tokonya yang ukurannya sekitar 3x3 lah, yang kecil 3x3. Nah disitulah kita memulai Ibu dengan tukang jahitnya 1 orang karyawan. Berarti toko pertama di Steba, dan itu awal mula memakai merek Soraya Bensin dan diperjualbelikan secara luas ya? Iya, 2001 itu awal mula nama Soraya ini terbentuk. Tapi di tahun 91 ketika almarhum Bapak meninggal, belum ada nama, tapi Ibu sudah mulai jual pesanan spray begitu ya, sesuai pesanan. Ada bikin baju juga, pokoknya apa lu mau ada. Gitu. Saya kalau mendengar cerita Rido ini artinya sangat meyakini bahwa sosok Ibu Rido ini adalah wanita tangguh ya. Ketika suami sudah meninggal, ada 3 anak yang harus dihidupi, berposisi sebagai single parent, tentunya selain berpenghasilan sebagai ASN butuh tambahan. Ya, adalah peluang untuk usaha begini ya. Betul berarti toko pertama di Steba. Toko pertama di Steba. Sudah memakai nama Soraya waktu itu? Sudah memakai nama Soraya di 2001. 2001 sampai hari ini berarti sudah 23 tahun. 23 tahun ya, sudah lumayan lama itu ya, sudah hampir memasuki masa perak ya. Tidak lama lagi ya. Masa perak ya. Nah dari 2001 sampai hari ini Rido itu perkembangannya, kalau dulu memang hanya membuat spray jadi atau memang sudah juga menerima pesanan custom dari pelanggan? Kalau dulu memang ada yang bikin jadi, ada juga yang terima pesanan. Jadi sudah sama ya? Apa yang orderan ada aja semuanya dibungkus. Dibungkus. Yang penting piti masuk. Iya, yang penting piti masuk, betul sekali. Hari ini saya tahu Soraya kan tidak hanya di Sumatera Barat ya. Iya. Di kota lain mungkin ada cabang-cabang Soraya sendiri di mana saja? Kalau gerai resmi kita itu ada di Padang dan Pekanbaru. 3 di Padang, 3 di Pekanbaru. Dan juga dengan produksi kita, pabrik kita ada di Padang, pabrik utama, dan pabrik kedua di Pekanbaru. Oh, berarti di Pekanbaru juga ada pabrik ya? Ada pabrik. Nah, jadi untuk pemasaran kita sebutnya juragan. Juragan. Nah, juragan itu kurang lebih seperti distributor lah.
Berarti membuka peluang untuk kemitraan juga? Kemitraan. Itu juragan kita itu hampir di Sumatera udah hampir semua. Hampir semua kabupaten kota ada ya? Kabupaten kota ada. Di Pulau Jawa, Kalimantan sampai Papua. Oh, jadi sampai Kalimantan juga ada? Iya, ada. Yang juragannya? Yang juragannya. Dan ada kita namanya juga itu member silver. Untuk gold, pelanggan artinya? Ini pelanggan yang mau mencoba untuk jualan. Oh, jadi dari member. Reseller ya istilahnya. Reseller, tapi kita nggak pakai nama itu. Gitu. Kita member. Jadi, member namanya ya? Jadi ada 3 tingkatan lah. Berarti kalau misalnya yang berminat bergabung di kemitraan Soraya sendiri, ada juragan. Ada kemudian, juragan yang paling tinggi. Di bawahnya ada? Di bawahnya ada gold, ada silver, ada bronze. Oke, itu berarti untuk level kemitraan yang disediakan ya. Ini Dusana Batanang cukup menarik. Ternyata Soraya sendiri membuka kemitraan bagi Dusana yang mungkin ada ketertarikan mencoba berbisnis bermitra dengan Soraya ya. Iya, betul. Nanti mungkin bisa langsung cek di sosial media atau datang langsung ke ini ya, ke toko untuk informasi lebih lanjut ya. Bisa, sangat bisa sekali. Karena memang saya lihat di beberapa daerah di kabupaten kota itu ada toko-toko yang menjual Soraya. Ternyata itu maksudnya bukan resmi ya, tapi seperti tadi juragan atau member yang tadi disebutkan Rido ya. Iya. Kayak di Sumatera Barat ini rata-rata kabupaten kota udah ada tuh. Sudah ada ya. Solo, Damastraya. Tapi untuk harga sendiri ketika belinya di toko resmi dengan belinya di juragan dengan belinya di member itu apakah sama? Harganya atau ada perbedaan sama. Harga? Harganya sama. Harga sama. Jadi Dusana Batanang jangan cemas, jangan khawatir kalau misalnya mau beli. Kadang-kadang kan namanya customer pikir ya, kalau beli di toko resmi segini, tiba-tiba kalau belinya di juragan, kalau belinya di member dijual lebih mahal. Tapi tidak ya, sama harganya. Kita ada standar harga, jadi di setiap yang mau join itu di kontraknya kita ada bunyikan standar harga jualnya berapa. Sudah diatur ya? Sudah diatur semuanya. Semacam harga eceran tertinggi gitu ya? Iya. Jadi seragam semua? Iya, seragam semua. Dan paling bawah pun kita atur berapa, jadi nggak boleh jualnya di bawah harga yang sudah ditentukan. Menarik ya, artinya tidak hanya mau tumbuh dan berkembang sendiri, tapi Soraya juga memberikan peluang kepada masyarakat atau orang-orang yang memang tertarik mau bergabung dan mencoba berbisnis bersama ya. Itu apa syarat yang Soraya berikan kepada calon-calon mitra itu apa saja Rido? Apakah harus membentuk badan usaha atau boleh perorangan? Boleh perorangan, karena kita untuk mitra ini kita lebih membuka ke ibu-ibu yang mau menambah usaha sampingan. Jadi seperti seperti yang punya pekerjaan yang sudah ada tetapi bisa sambilan bisa jualan. Jadi syaratnya utama tidak ada syarat sih, cuman yang intinya kita buka dari member bronze itu belanjanya 2 juta. Oh, ada syarat belanja. Ada syarat belanja. Berarti boleh dari kecil-kecil ya, tidak harus yang nggak harus ada punya perusahaan, toko, punya toko terus ada punya karyawan. Ternyata kalau ada mitra yang mau join walaupun hanya penjual dari mulut ke mulut itu sangat bisa sekali. Boleh ya, bisa ya, ada peluang seperti itu. Nanti kita juga bantu bagaimana dia dari awalnya dari bronze bisa jadi juragan kita. Naik level ya. Naik level. Kan tergantung kemampuan penjualan penjualan ya. Menarik Dusana Batanang kalau ada yang mungkin berminat bisa join ya Rido ya. Sangat bisa sekali. Iya, untuk menambah cuan ya. Zaman sekarang kan apa saja kita bisa lakukan yang penting halal ya. Dan juga sekarang kan jualan nggak harus tatap muka. Bisa. Tinggal upload aja di media. Sosial media. Jadi bisa nambah penghasilan gitu. Betul menarik ya. Ini kan dari awal mula sejarah Rido tadi berceritakan ibu ya awalnya. Ibu ya. Almarhum Bapak sudah tidak ada, kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Jadi mencari celah lah untuk bisa mencukupkan itu ya untuk anak-anak beliau. Nah, menariknya itu kan dulu dari 91 Ibu sudah mulai dengan skala rumahan ya. Skala rumahan. 2001 lah mulai menseriusi untuk memilih menjual segmen spray dengan pakai nama atau merek Soraya. Merek Soraya. Kalau boleh tahu ya, saya rasa mungkin Ibu pernah cerita kenapa beliau memilih spray, kenapa tidak baju, tidak gorden ataupun produk-produk lain. Karena
memang pada saat itu permintaan di kantor beliau itu banyaknya bisa nggak bikin spray ukuran ini yang pas gitu. Oke, custom ya. Custom. Jadi memang awalnya ukuran spray itu dari permintaannya banyak yang di bagian ukuran tertentu orang tidak pas, tidak muat. Jadi berdasarkan dari itulah akhirnya coba mulai bikin stok lah pada sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Tapi memang menarik, zaman-zaman dulu kan seperti kita tahu yang namanya spray ini kan dijual dengan tidak bisa custom, artinya sudah merek-merek umum, mungkin merek A, merek B jual size-nya sudah pakem, sudah baku. Seperti spray yang ukuran single, size-nya tinggi segini, panjang lebar segini, yang besar juga sudah ada standar yang mungkin pembeli tidak bisa merequest. Misalnya kan ada tuh orang yang punya tempat tidur atau kasur yang mungkin dibikin lebih lebar, lebih tinggi gitu kan. Sementara kalau yang dijual umum kan tidak seperti itu. Jadi artinya mungkin ibu melihat celah itu naluri bisnisnya jalan gitu ya. Ditambah mungkin teman-teman di kantor sudah sering minta ya. Iya. Dan sebagai informasi bahwa kan Soraya Bedsheet ini untuk spray yang pertama sekali SNI di Indonesia. Oh, pertama kali SNI, luar biasa ya. Ini saja kaget loh, ternyata Soraya sudah SNI ya. Wah, luar biasa. Untuk di Indonesia ya. Bulan kemarin ya. Luar biasa ya. Jadi Dusana Apatandang kita sebagai warga Sumatera Barat harus berbangga ya. Karena produk atau brand daerah kita sudah ya untuk market Indonesia termasuk sudah ini ya, yang bisa menghadirkan spray dengan standar SNI. Standar SNI yang pertama ya. SNI. Itu kalau untuk perusahaan SNI sendiri kemarin prosesnya dilewati gimana? Cukup panjang. Itu kantor SNI-nya kan ada di Bandung sana. Jadi datang tim penilai SNI-nya di sini ada beberapa hari waktu itu. Parameter yang harus dipenuhi apa saja untuk bisa menggolkan itu mulai dari produksi kita udah mulai dilihat. Proses produksi dari awal sampai jadi ya. Material atau bahan juga. Material yang paling penting. Jadi apakah tempatnya udah sesuai standar juga, lokasi produksinya. Jadi memang udah dilihat dari mereka tuh emang datang lihat dari hulu ke hilir sampai ke store-nya gimana. Betul dicek satu-satu ya. Kan SNI ini memang itulah karena untuk display kita yang pertama sekali. Ya artinya di tengah persaingan zaman sekarang kan kita tidak bisa pungkiri ada beberapa merek juga beberapa yang usahanya sama menyediakan custom juga berbagai macam itu kan sudah mulai bermunculan ya. Bermunculan betul sekali. Tapi kan tadi Rido bilang yang untuk SNI ya Soraya sudah punya terobosan ya. Dan untuk di Sumatera yang kami sudah bisa bilang bahwa pabrik Soraya ini udah yang pertama yang terbesar juga di Sumatera. Sudah berdiri dari 2001 sampai hari ini, kira-kira pencapaian terbesar yang sudah pernah Soraya dapatkan apa saja, Rido? Ya salah satunya SNI ini. SNI ya. Kami sangat merasakanlah perjuangan untuk lolos SNI tidak mudah. Bahwa yang pertama sekali ya seperti yang saya ceritakan tadi, dari mulai alurnya itu memang harus betul-betul sesuai standar yang sudah ditentukan. Artinya juga sebagai owner untuk bisa memenuhi SNI tidak mengeluarkan, maksudnya biaya yang dikeluarkan juga pasti lumayan besar ya. Iya, betul sekali. Ya, tapi pasti sepadan lah yang dikeluarkan usaha dengan apapun itu untuk bisa mendapatkan label SNI itu kan memberikan kepastian kepada customer bahwa sebenarnya yang brand Soraya jual ini sudah kategorinya aman, safety untuk dipakai. Bahkan nanti ketika mungkin Soraya ingin memperluas penjualan sampai ke market luar ya, maksudnya di luar Indonesia kan ketika mereka lihat oh ini sudah SNI gitu kan secara nasional sudah qualified, sudah diakui oleh pemerintah bahwa ini sudah sesuai standar. Sudah sesuai standar, betul sekali. Untuk market luar, mungkin selain Indonesia sudah pernah ada mencoba untuk penjualan? Kita ke Malaysia pernah. Sudah ada ya? Malaysia
Thailand juga pernah. Pernah ada Tapi ya. Tetap karena untuk ke market luar itu yang pertama sekali untuk pengirimannya susah. Karena di situ ya, biaya juga pasti lebih besar ya. Kita memang fokuskan ini ke depannya seperti Pulau Jawa. Karena masih banyak pasar. Untuk karyawan sendiri, nah Soraya kan cikal bakalnya memang dari usaha rumahan, Ibu sampai sekarang sudah berkembang jadi perusahaan, ada di Pekanbaru juga membuka kemitraan usaha untuk orang-orang yang ingin bergabung di Soraya sendiri. Karyawan sendiri sudah berjumlah berapa? Kalau karyawan dan mitra, kalau kita kan penjahit itu kita namakan mitra. Oh, mitra ya. Mitra. Karyawan dan mitra itu kurang lebih sekitar 300 orang. Oh, banyak ya? Iya. Oh, berarti kalau untuk tukang jahit sendiri juga dinamakan mitra ya? Mitra jahit namanya. Mitra jahit. Jadi kalau misalnya ada Dusun Abatanang nih Rido, pinter jahit, terus cari-cari pekerjaan sekarang. Kalau mau join di Soraya tentunya ada peluang ya? Ada peluang. Ada peluang ya. Tapi itu harus diseleksi dulu ya. Iya, betul. Dilihat dulu. Karena kita juga untuk saat ini kita lebih membuka lapangan pekerjaan itu untuk, kan kita pabriknya baru 2022. Di Padang lokasi di mana untuk pabrik? Di Airpaca. Airpaca, oke. Jadi kita emang lokasi mengutamakan ibu-ibu sekitar. Untuk jadi walaupun karyawan di sana ya. Walaupun belum ada ilmu jahit, jadi kita ada bikin kelas jahit di sana. Oh, kelas jahit ya. Luar biasa ya. Jadi kita manfaatkan yang ada di sini. Jadi sekitar. memberikan ilmu juga buat orang-orang yang mau ya gitu. Yang mau. Dan tidak tertutup kemungkinan juga yang udah punya skill, apalagi. Iya, kalau yang udah punya skill tentunya akan lebih mudah ya untuk bisa bergabung dengan Soraya sendiri. Iya. Memang kalau saya sebagai ibu-ibu ya Dusun Abatandang kan spray itu kita kategorikan kebutuhan harian. Kebutuhan harian yang ya setiap hari dipakai gitu, pasti butuh terus lah gitu ya. Pasti butuh terus. Untuk marketing sendiri Soraya itu selain penjualan ada toko-toko offline ya, juga menggunakan marketplace atau sosial media untuk penjualan? Iya, pakai. Ada ya. Kita Instagram kita ada 2. Oke. Ya, saya ini kok maksudnya sempat follow juga. Kalau kan follow. Sering lihat-lihat promo biasanya kan. Iya. Juga kalau di Instagram kita sudah verified yang ibaratnya kalau perusahaan itu kan nggak bisa kayak kalau personal kan di Instagram kita harus bisa verified-nya berbayar. Kalau yang untuk perusahaan kan nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi emang betul-betul ada standarnya dari Instagram. Jadi bukan kaleng-kaleng ya sosial medianya. Kaleng-kaleng. Iya. Nah untuk material atau bahan yang Soraya hadirkan sendiri itu apa aja pilihannya Rido? Kalau material kita itu mulai dari sutra organik. Itu yang paling di level yang paling mahal ya. Tensel ya. Beda ya? Sutra organik sama tensel beda? Iya. Sutra organik sama tensel itu boleh dibilang ada perbedaannya. Ada perbedaan. Kebanyakan yang dibilang orang tuh banyaknya tensel aja. Tensel ya. Padahal sebenarnya itu berbeda ya. Berbeda. Jadi ini mungkin sekalian edukasi nih kebetulan kan ownernya Soraya pasti pemahaman tentang material lebih ini ya. Mungkin Rido nggak apa-apa sambil jelaskan karena kan orang-orang Abatang kan tidak memahami perbedaan atau kategori bahan. Berarti yang pertama itu grade pertama sutra organik. Sutra organik. Boleh dibilang yang banyak dibilang sama orang itu tensel, tapi tensel itu ada juga. Dan dia ada grade-nya juga. Ada grade-nya. Grade-nya juga. Jadi setelah itu baru tensel. Setelah itu baru tensel. Terus apa lagi? Tensel Jaguar. Kalau satu-satu sih kalau kayak barang yang yang boleh kita bilang itu sangat bagus ya. Premium lah ya. Premium class itu tingkatannya banyak sekali. Tapi setelah tensel itu baru kita masuk kayak katun Jepang. Katun Jepang baru masuk ke lokal. Saya ingat Soraya itu kalau untuk katun biasa dia punya penamaan apa gitu saya lupa. Iya. Ada sih yang dijual tapi di bawah katun Jepang ya? Iya, di bawah katun Jepang. Itu yang produk best seller kita itu ya kita namakan katun gold. Katun gold ya buat hari-hari lah ya. Buat hari-hari. Itu cukup kalau kita lihat peminatnya memang paling besar tuh di katun gold.
Karena mungkin harga terjangkau, ya, bahan cukup bagus, buat, tahan lama juga. Ya, buat makan hari-hari, buat bisa ganti-ganti ya pas lah ya. Gitu. Pas ya, betul sekali. Tapi untuk segmen premium bahan tadi tetap ada ya. Tapi itu ada. Tidak dibikin stok atau hanya sesuai permintaan. Stok kita banyak. Ada stok terus. Ada stok terus untuk yang premium. Kalau boleh kasih bocoran nih Rido ya untuk yang level premium tadi itu mulai harga dari berapa? Harganya dari 2.800.000. Untuk bedsheet ya. Bedsheet. Yang ukuran besar. Kalau yang spraynya aja itu mulai dari 1.500.000. 500 ya. Kalau untuk tadi paling bawah Cotton Gold itu di harga berapa? Di bawah Cotton Gold ada microfiber lagi. Itu yang paling murah. Yang paling murah. Itu di harga berapa? Dimulai dari harga 180.000-an. Murah ya, maksudnya masih terjangkau. Masih terjangkau dengan kualitas boleh dibilang sudah saya ini loh. Iya, sudah saya ini loh di sana. Artinya beli pertama Soraya itu brand lokal. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang berusaha untuk memajukan merek kita sendiri ya. Yang kedua sudah SNI. Yang ketiga motif banyak bisa custom pula. Jadi tidak ada alasan untuk rasanya mencari merek lain. Ini saya promosi nih. Betul sekali. Terima kasih. Oh, berarti ada yang harga 180.000 ya? Ada. Kita masih jual yang harga segitu. Karena permintaan banyaknya untuk kado sih. Kado ya. Kado. Kalau untuk custom sendiri, Rido misalnya nih pelanggan datang, saya mau nih misalnya ya katakanlah di pilihan bahan apa, nanti bisa pilih sendiri. Ada pilihan bahan di toko? Untuk sekarang kita nggak ada pilihan bahan toko, cuman nanti bisa dipilih dari katalognya aja. Katalognya ada. Jadi misalnya lihat foto atau katalog bisa pilih. Saya mau yang begini, bisa ukuran segini. Nanti mungkin ada yang request ekstra bantal, mungkin kan kadang-kadang ya bisa ya. Ekstra bantal, ukurannya juga request berapa aja bisa. Atau mungkin variasi warna, bisa jadi polos sama motif dikombinasi, bisa ya seperti itu ya? Bisa sekali. Dan untuk pesanan kita sekarang bisa bikin 2 hari jadi. Cepat ya 2 hari? Iya. Nah, di sana jadi kalau yang butuh cepat-cepat, ekspres tapi bisa tetap custom, bisa ke Soraya ya? 2 hari kerja aja. 2 hari kerja. Kalau untuk Kota Padang, toko resmi selain di Siteba di Sawahan. Ada Sawahan sama di Patimura. Patimura? Iya. Oh ya, dekat ini ya, dekat Sate KMS lama. Iya, betul sekali. Dia 3 toko itu bisa custom 3-3-nya? Bisa ya? Produknya sama itu sama 3 toko. Cuman ukuran tokonya aja yang beda. Dan sebenarnya yang paling penting itu harga, mau customer beli di mana saja tetap sama. Sama harga. Mau beli toko resmi, mau beli di Juragan, mau beli website sama. Oke, sama. Beli online juga sama. Beli online juga sama. Sama ya. Di Shopee, Tokped sudah ada ya. Bahkan kalau kayak di Shopee sama Tokped itu kalau kan ada promo dari Shopee-nya tuh punya voucher sendiri. Voucher, ya. Lebih murah bisa lebih murah jadi. Jadi mama yang mager biasanya kan malas ke toko bisa tinggal scroll handphone tetap bisa belanja ya. Betul sekali. Jadi memang sekarang itu padahal cuman kita di satu kota tapi belanjanya Shopee. Gitu ya. Malas keluar. Mau di TikTok Shop aja karena lagi ada voucher kata Ibu ya. TikTok juga ada sekarang ya? Ada, TikTok kita ada. 5 tahun terakhir kalau Rido melihat tren bisnis spray lah ya, itu bagaimana? Kalau dilihat menurut grafik kami itu cukup bagus, berkembang karena apalagi setelah pasca COVID ini kebutuhan orang atas kebersihan tempat tidur lah. Ya, betul. Jadi itu saya lihat itu sangat penting sekali. Jadi trennya sudah lumayan ini ya. Iya. Kalau untuk ini kan walaupun ini kebutuhan hari-hari ya. Iya, hari-hari. Tapi kan tetap ada sama seperti fashion kan ada tren. Kalau untuk 3 tahun terakhir ini trennya seperti apa kalau untuk persprayan ini sekarang? Kalau hasil riset kami untuk tren itu di Sumatera kalau lebih ke motif atau warna itu Sumatera tetap warna yang cerah-cerah. Cerah-cerah. Seperti suka merah, ya, kuning nih saya bawa kuning nih karena ini warna Sumatera sekali. Oh begitu ya? Jadi artinya tren untuk daerah masing-masing itu berbeda-beda? Beda. Kalau kayak di Jawa itu lebih ke putih-putih. Oh, kayak warna-warna soft ya? Warna soft. Warna pastel ya. mungkin ya. Kalau kita bawa stok
untuk di Jawa di stok di sini kurang jalan, Kurang cocok dengan kurang selera cocok masyarakat di dengan sini ya. selera. Iya, betul sekali. Berarti trennya tergantung daerah ya. Tergantung daerah. Lebih tren yang polosan atau yang bermotif kalau untuk beberapa tahun terakhir ini? Sumatera tetap motif. Tetap motif. Bermotif ya. Bagaimanapun tetap Sumatera pilih motif. Kalau di luar Sumatera sendiri kayak Jawa, itu baru mulai polos-polosan, ya. yang dasar putih, abstrak gitu. Artinya Soraya menghadirkan itu sesuai dengan tren yang diminati di beberapa tempat ya, menyesuaikannya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk penjualan sendiri kan tadi Lindo bilang membawa kemitraan juga, terus harga tetap berlaku sama, begitu kan. Nah, bagaimana menyikapi kompetitor yang mulai bermunculan nih, istilahnya kan pasti ada lah gitu kan. Mungkin ya di dunia bisnis itu gimana yang dirasakan Soraya sendiri? Kalau kami tetap lebih ke inovasi. Jadi bagaimanapun kompetitor ya tetap kita lihat, tapi kita tetap tidak berhenti berinovasi. Meskipun ada yang contek-contek seperti motif kan misalnya, dilihat nih, oh ini udah Soraya nih baru, nanti dicontek nih sama kompetitor gitu. Nah itu gimana? Kalau dalam dunia spray udah gimana ya, kalau contek motif itu udah hal yang lumrah. Tapi ya gimana kita bikin sesuatu yang barunya tuh terus gitu. Nah, mungkin jahitan ya, kualitas mungkin. Kalau kualitas itu memang ya kembali ke SNI tadi, memang kita sudah sesuai, terstandar lah begitu ya. Standar. Apalagi terobosan yang Soraya Bedsheet hadirkan di tengah persaingan dunia usaha yang sekarang tentunya tidak mudah ya kita lihat. Selain spray kita juga bikin bantal. Oh, bantal. Ya, bantal, badan bantal itu. Kita ibaratnya kita udah bikin suatu tempat produksi juga untuk produksi khusus bantal. Dan itu juga bisa custom ukurannya kalau ada konsumen yang mau. Banyak ada bantal guling, bantal kepala, bantal kursi. Atau buat bantal di ruang TV ya mungkin ya. TV. Jadi aneka bantal tuh kita udah produksinya itu emang udah produksi massal ya, seperti itu. Kalau untuk penjualan Soraya sendiri juga sudah kerjasama mungkin dengan hotel atau dengan badan-badan usaha lainnya sudah pernah dijalani? Sudah. Kalau untuk kerjasama itu kita sama rumah sakit, ya, hotel, sama penginapan syariah. Sudah ada ya. Kayak di kantor-kantor, kayak di alas meja ruang rapat. Oh, juga ada alas meja? Ya. Oke, jadi ternyata bukan hanya spray ya? Enggak, itu kan kita ibaratnya masih menjalankan sesuai kebutuhan di instansi itu apa. Ya, berarti artinya terbuka luas untuk menerima pesanan tidak hanya spray ya, kalau misalnya butuh kayak tadi set untuk alas meja, untuk sarung bantal kursi itu bisa ya? Bantal kursi ya. Di kantor-kantor banyak kita bikin. Kalau ini sendiri kan sekarang kan cikal bakalnya spray ya, maksudnya dari awal itu kan memang spray yang dikedepankan. Bisa menerima pesanan juga, tadi kan sempat ngobrol nih saya di sana misalnya dengan pakai duvet itu ada ya? Ada. Bisa ya? Bisa, karena untuk duvet itu memang permintaannya nggak semua orang yang mau. Oh iya. Tapi tidak dibuat umum stok, tidak ada ya, hanya pesanan. Tidak ada. Tapi bisa ya? Bisa. Nah, jadi di Soraya Batanang sebenarnya apapun yang dimau ya sesuai selera itu di Soraya bisa dipenuhi ya, sesuai kebutuhan kita, sesuai budget juga tentunya, bisa pilih motif warna, jadi lebih leluasa lah untuk konsumen memilih sesuai selera. Iya. Dan juga untuk yang berminat jadi juragan, mau visit ke pabrik kita, mau mau lihat bagaimana kualitasnya, kita sangat terbuka sekali, silahkan datang. Boleh ya. Kehadiran Soraya sendiri tadi kan Rido cerita sudah merangkul beberapa orang yang di seputaran pabrik yang dijadikan tenaga kerja gitu ya. Meskipun tadi tidak punya skill ya, tapi menyediakan seperti kelas menjahit buat orang-orang yang memang berminat menjadi tenaga kerja di Soraya sendiri. Sampai hari ini pun masih ada membuka kelas seperti itu? Masih, kita ketika ada yang memasukkan lamaran tetapi kita memang mengumumkan di areal pabrik itu. Jadi ketika ada yang mau bekerja,
Intinya kemauan. Kemauan. Ada mau bekerja, nah nanti bisa kita training di sini. Yang menariknya tadi kan Rido bilang ada juga kalau bagi masyarakat yang memang sudah punya skill jahit, butuh kerja dan mau bergabung di Soraya sendiri, apakah mereka harus bekerja di lokasi pabrik atau bisa mungkin membawa jahitannya ke rumah nanti diserahkan ke Soraya sendiri? Enggak, kita khusus untuk jahit memang harus menjahit di area pabrik. Langsung di pabrik ya. Tadi saya lupa karena SNI ya. Iya, kan jadi nggak bisa dari hulu ke hilir sudah terstandar semua. Standar semuanya. Jadi emang setiap yang mau kerja memang harus datang ke pabrik kita. Oke, kira-kira sudah berdiri 20 tahun ini Soraya Bedsit, hambatan terbesar yang dihadapi apa Rido? Ya waktu COVID itulah. COVID ya, hampir semua ya, jadi usaha itu luar biasa. Goncang ya. Iya. Pengaruh juga ya untuk usaha spray ya. Karena orang kan nggak ada yang belanja, terus kita nggak boleh buka toko. Oh iya. Kan sesaat itu kan betul-betul seperti lockdown ya, kita nggak bisa. Sebulan itu. Sebulan ya. Kan karyawan kita gajinya jalan kan. Oh iya. Kan alhamdulillah masih bertahan sampai hari ini kan. Alhamdulillah. Terus tambah maju malah sudah ada SNI, sudah ada SNI artinya kan bisa tetap berkembang ya. Iya. Tips Rido sebagai pengusaha muda yang mungkin sejarah berdirinya Soraya itu kan dari ibu yang memang tujuan awal hanya untuk bertahan hidup ya, mungkin tidak tidak juga punya ekspektasi saat itu akan bisa sebesar sekarang ya. Nah pasti sudah banyak yang dilalui ya, prosedur-prosedur dilaluinya sudah jatuh bangunnya gitu. Mungkin Rido bisa sharing di sini ke Dusun Batandang hal-hal yang bisa menjadi pelajaran seperti Soraya kan bisa besar dan berkembang seperti saat ini. Kalau dari saya hidup itu harus berproses. Jadi saya setiap tahunnya udah ada rencana kehidupannya mau seperti apa. Misalkan tahun depan saya mau buka toko di sini, tahun depan saya mau buka pabrik di sini. Nah, jadi ketika saya sudah punya rencana, saya akan kejar itu. Harus ada target yang harus ada target dan yang dituju. Target berkala ya. Target berkala. Jadi saya nggak mau tahun besok masih sama dengan tahun ini, itu yang saya nggak mau. Ini dari hari ke hari kita tuh harus ada progres yang lebih baik ya. Walaupun betul. Mungkin pelan. Walaupun pelan, walaupun sedikit tapi ada perubahan gitu. Terima kasih Rido ya. Jadi saya jujur tadi sempat cerita sama Rido, pikiran saya itu Soraya ini mulainya mungkin dari orang yang ada basic di bidang itu, mungkin memang sudah punya background tekstil segala macam. Ternyata awal cikal bakal Soraya sendiri dari ibunya Rido yang single parent ya, waktu itu ibu tunggal, juga berprofesi sebagai ASN, PNS di zaman dulu gitu kan, dari usaha rumahan gitu kan, bisa sampai sebesar ini gitu ya. Tapi dulu waktu kecil-kecil mungkin nggak pernah kepikiran juga ya bakalan usaha yang ibu buat sampai besar sampai hari ini ya. Iya, memang nggak kepikiran, tapi waktu saya SD itu udah bantu ibu buat garis-garis. Oh, diajarin di rumah sampai kerja begitu. Ya. Oh ya. Terus ngantar jahitan pakai sepeda. Oh ya, menarik ya. Jadi dari kecil tuh udah sudah dilibatkan ya. Iya. Jadi dari kecil sudah ikut serta dalam ini, makanya sampai saat ini ya paham lah tentang. Artinya Rido bertiga bersaudara sudah membersamai perjuangan ibu dari awal mula Soraya. Iya betul. Berdiri sampai hari ini ya. Iya. Ibu sekarang usia berapa? Usia 61 tahun. 61 ya. Alhamdulillah sehat ya Rido ya. Bisa melihat Soraya sebesar ini pasti suatu kebanggaan buat beliau ya. Iya. Dan beliau juga awalnya usaha ini mulai ada karyawan tuh ya niatnya nggak jauh-jauh dari bantu orang dari yang susah makan jadi bisa makan. Jadi itu sederhana aja, sekali ya. Sederhana, niat beliau tuh hanya itu. Karena yang dirasakan beliau tuh dulu itu. Menarik ya Rido, omongannya mudah-mudahan nih buat Dusun Batandang yang menyimak hari ini bisa punya pembelajaran ya Rido ya. Sebenarnya kita ya kalau mau ya harus berjuang. Harus berjuang. Terus juga memberikan informasi kepada Dusun Batandang yang mungkin tertarik bergabung ke kemitraan ya bersama Soraya, atau mungkin juga punya skill jahit lagi tidak ada pekerjaan, boleh bisa coba join dengan Soraya Rido ya.
Rido, kita di Batanang nih trennya kalau saya nih ya biasanya untuk closing statement biasa selalu meminta kepada tamu pesan atau quotes ya yang mungkin bisa menjadi motivasi buat Tusan yang mendengarkan. Sebelum kita closing, silakan. Iya, sebelum closing ya. Ketika kita ingin hasil yang berbeda, tidak mungkin dengan cara yang sama. Oke, menarik ya. Mau hasil yang berbeda, tidak mungkin dengan cara yang sama. Berarti mau improvement ya? Iya. Terima kasih Adinda Rido. Nama lengkap tadi siapa? Rido Firman Satrio. Rido Firman Satria. Beliau ini merupakan owner dari Soraya. Jadi tiga-tiganya kakak beradik ngurus Soraya semua ya? Ngurus Soraya semua. Oke. Terima kasih Rido sudah berkenan hadir sebagai entrepreneur muda. Selamat ya, kita juga sebagai warga Sumatera Barat berbangga diri. Apalagi tadi saya baru tahu bahwasannya ternyata Soraya sudah mencapai label SNI. Di Dusana Batandang yang memang cari spray berkualitas, harga bervariasi, mau custom apa saja bisa, dan sudah SNI. Dan yang pasti produk Sumatera Barat asli. Jadi harus berbangga diri ya, gitu ya. Punya orang awak. Selamat buat Soraya Bedsheet. Harapannya ke depan bisa lebih maju lagi. Mudah-mudahan bisa menembus pasar global ya. Harapannya tidak hanya di skala nasional ya Rido ya. Juga terima kasih sudah memberikan manfaat banyak buat warga sekitar. Mudah-mudahan ke depan mungkin bisa join dengan atau menggandeng instansi pemerintahan ketika nanti butuh-butuh pengembangan yang lebih berdaya guna buat masyarakat sekitar. Terima kasih. Salam buat Ibu. Mudah-mudahan beliau sehat dan juga menginspirasi buat Dusana Batandang mendengarkan. Demikian Dusana Batandang podcast kita hari ini bersama owner dari Soraya Bedsheet, Adinda Rido. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Maju lebih besar nanti Soraya. Siap, amin. Dusana Batandang yang menyimak kita hari ini jangan lupa untuk selalu simak kita di akun sosial media. Jadi Rido kita punya Instagram, ada Facebook, ada TikTok juga dan ada YouTube yang kita selalu tayang di podcast hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Maharani Putri, host Batandang hari ini. Pamit undur diri bersama semua tim Batandang. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kita hadirkan hari ini. Jika ada salah dan khilaf, saya dan Rido mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.